benerin kaki dulu deh. Gila, gue kram kayaknya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Diki. Ada beberapa pertanyaan ya dari kamu, tapi hanya bisa Wita ambil beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan bayi tabung? Bayi tabung atau juga yang disebut dengan in vitro adalah pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh wanita. Tema ini juga semakin ramai diperbincangkan karena ada pertanyaan juga untuk kaum LGBT, kalau misalnya kaum homo nikah, gimana bisa berkembang biak? Tapi kan bisa lewat bayi tabung misalnya. Kamu minjam rahim dari wanita lain, jadi pasangan pria misalnya atau wanita bisa mendapatkan keturunan seperti itu. Pertanyaan kedua adalah, apakah ibu yang meninggal yang sedang hamil, bayi yang ada di rahimnya masih tetap hidup? Wah, kamu kayaknya kebanyakan nonton Susana ya, yang beranak di dalam kubur. Tapi sebenarnya bisa jadi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu berapa umur si bayi, apakah sudah masa kandungannya sudah tinggi seperti 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, atau masih kecil. Kalau misalnya masih baru berupa embrio, tentu saja kemungkinannya masih kecil. Dan apakah yang disebut dengan meninggal ini, si ibu meninggal, apakah meninggalnya total, atau dalam koma, atau lumpuh otaknya. Kalau misalnya koma atau lumpuh otak, bisa saja bayi tetap hidup selama dia bisa mendapatkan zat makanannya. Seperti itu. Oh iya teman-teman, kalau kamu tertarik tentang tema ini, lahir dari seorang mayat, silahkan tulis di komentar dan berikan Wita Wanita like. Oke? Pertanyaan ketiga, apakah rasa patah hati yang berlarut-larut hingga bertahun-tahun akibat ditolak cintanya berulang kali oleh satu orang itu normal? Normal? Sedangkan dari bertahun-tahun lalu sejak awal patah hati sampai saat ini masih belum ada cewek yang hatinya cocok di hati ini. Karena hati ini begitu mencintai seseorang, maka sulit untuk melepaskannya. Masalah dari kamu atau masalah ini kayaknya susah move on deh. Susah move on itu juga disebabkan karena kamu kurang bergaul, menurut saya. Kamu harus move on dan cari aktivitas yang bisa melepaskan kamu dari pikiran itu. Jadi nggak kepikiran terus. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Daniel. Halo Daniel, ada dua pertanyaan. Pertama, cewek yang udah menopause mbak, masih bisa horny nggak sih? Atau kepingin yang begituan? Oh tentu bisa, kalau nggak mungkin kamu lihat di situs porno MILF. Oh my god, bisa dong. Kedua, kalau cowok terlalu banyak onani, bisa ejakulasi dini. Kalau cewek terlalu nyanya, aku nggak tahu apa itu nyanya, gitu-gituan bisa ejakulasi dini, atau malah tambah susah untuk klimaks nggak? Oke, yang pertama yang harus diluruskan adalah terlalu banyak beronani tidak membuat kamu berejakulasi dini, ya. Pria muda memang lebih mudah terangsang, jadi itu wajar aja kalau kamu melakukan onani atau melakukan seks karena terlalu excited dan misalnya belum pernah melihat perempuan naked, kamu jadi lebih cepat keluar. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, kamu juga kan bisa mengulanginya. Masih muda, tenaga masih banyak, ya kan? Dan perempuan memang lebih susah untuk berorgasme daripada pria, Denny. Namanya Denny kan? Daniel. Oke, hanya sekitar 50% perempuan bisa melakukan orgasme loh. Lihat video Wita Wanita di sini. Kemudian, susah klimaks atau enggaknya itu juga tergantung perempuan itu sendiri. Jadi, lebih harus banyak bereksperimen kali ya. Jadi, lebih mengetahui di titik-titik tubuh manakah dia lebih sensitif. Kemudian, kamu sebagai pasangannya bisa bekerja sama dengan dia. Good luck!